Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawfi minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Istajib rajana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus segenap pengurus DKM Musalah Adil Mustakbirin, ketua kita Bapak Haji Jalaluddin atau Bapak Haji Ilal, sekretaris kita Bapak Haji Herianto, bendahara kita Bapak Dr. Andes Haji Ngadiman, Menteri Perhubungan Bapak Hari Suprapto, Amin. dan yang lainnya, Ustadz James, Ustadz Imron, hadirin jamaah taklim Musalla al-Mustakfirin
yang insya Allah kumpul kita di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membahas tentang sifat wahdaniyah. Yang menjadi persoalan adalah Allah itu esa di dalam zatnya, Allah esa di dalam sifatnya, dan Allah esa di dalam af'alnya atau perbuatannya. Allah esa dalam zatnya itu kita paham dan tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Begitu juga Allah esa di dalam sifatnya, itu pun tidak ada perselisihan dari para ulama. Yang jadi persoalan adalah ketika membahas bahwa Allah itu wahidan fil af'al, Allah itu esa dalam perbuatannya. Kenapa? Karena di sini ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Jadi apa maksud Allah itu wahidan fil wahidan fi af'il af'al, annal jami'al af'ali lahu azza wa jalla. Jadi semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Falaisa li ahadin minal makhluqatin fi'lun minal af'al. Jadi tidak ada bagi makhluk itu perbuatan. Jadi ketika kita berbuat, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan Allah. Ketika kita mengerjakan, itu pada hakikatnya pekerjaan Allah. Ketika kita minum, pada hakikatnya yang minum Allah. Ketika kita sholat, pada hakikatnya itu pekerjaan Allah. Bahkan ketika kita maksiat, itu pun perbuatan Allah. Karena semuanya itu adalah perbuatan Allah, esa di dalam perbuatan. Kemudian sawa'un kanat ikhtiyariyatan aw ittirariyatan. Jadi perbuatan kita itu ada perbuatan ikhtiar, ada perbuatan yang tidak bisa kita milih. Jadi ada perbuatan yang kita bisa milih, ada perbuatan yang kita nggak bisa milih. Yang bisa milih apa? Ya kita seperti kita minum, kita sholat, kita berbuat baik, atau kita berbuat maksiat. Itu pilihan ikhtiariyah. Tapi ada yang ittirariyah, yang kita ini terpaksa, nggak bisa, nggak ada pilihan. Contoh seperti orang jatuh, itu pilihannya. Jatuh gitu, bukan pilihan kita. Pengennya kita nggak jatuh, terpaksa, ya benar. Bukan pilihan, tapi terpaksa. Kita gemeter, badan kita gemeter, itu pilihan apa? Terpaksa. Terpaksa. Tak tahu gemeter, kita nggak bisa. Itu ketika pekerjaan ittirariyah yang terpaksa, itu sudah ittifaq ulama bahwa itu adalah perbuatan Allah yang menciptakan. Sama seperti mukjizat dan karamah. Mukjizat itu semuanya makhluk, Allah yang menciptakan. Mukjizat itu khariqul ada, sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan yang Allah berikan kepada Rasul. Kalau kepada wali disebut karamah, gitu. Ada mukjizat, ada karamah. Dan itu semuanya makhlukatullah. Itu ciptaan Allah. Sudah. Yang persoalannya adalah ikhtiyariyah. Pekerjaan yang ketika kita ini bisa milih.
hidup ini kan pilihan. Sholat bisa kita mau sholat atau nggak sholat, terserah kita. Kita mau ngaji atau nggak ngaji, terserah kita. Kita mau berzina atau tidak berzina, terserah kita. Kita mau maling atau tidak, terserah kita. Kita mau korupsi atau tidak, itu terserah kita. Itu ikhtiariyah. Bagaimana dengan pekerjaan ikhtiariyah? Pekerjaan yang mana kita bisa memilih. Itu pekerjaan Allah atau pekerjaan kita. Secara hakikatnya itu adalah pekerjaan Allah. Tapi secara majas itu bukan pekerjaan Allah. Jadi terjadilah perbedaan dua kubu, Qadariyah dan Jabariyah. Yang kemarin saya sudah jelaskan, Qadariyah itu menganggap bahwa manusia itu punya kekuasaan penuh di dalam berbuat, nggak ada kaitannya dengan Allah. Tapi ada kelompok yang disebut Jabariyah, yang mereka berpendapat bahwa pekerjaan kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa yang bekerja, yang berbuat adalah Allah. Kalau umpamanya berbuat adalah mutlak cipta mutlak manusia yang berbuat, bagaimana dengan Allah, kan pertanyaannya? Ini manusia ini bebas mengerjain apa aja, terus gimana dengan Allah? Sementara semua Allah yang membutuhkan, sementara Allah itu adalah esa di dalam perbuatannya. Kalau kita berpendapat bahwa kita ini seperti wayang, kalau maksiat ya Allah yang maksiat, ketika berzina Allah yang berzina, ketika kita sholat Allah yang sholat, ketika kita baca Quran Allah yang baca Quran. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan adanya surga dan neraka? Kalau begitu kan yang ngerjain maksiat kan bukan kita, Allah. Kenapa Allah bikin neraka? Kenapa Allah bikin surga? Kenapa harus ada azab? Ini persoalan-persoalan yang menjadi ganjil, yang mengganjal di pemikiran kita. Maka kemudian lahirlah yang disebut dengan kasab. Kasab kasab itu ta'alikul qudrati al-hadithati bil maqdur. Jadi semua ini sudah ada ketentuan Allah. Sudah ada ketentuan Allah. Dan pekerjaan manusia itu adalah haditsatun, sesuatu yang baru. Saya minum, minum kopi. Belum Pak, baru bikin. Ini kan tadinya saya nggak ngangkat gelas, kemudian saya kemudian ngangkat gelas. Nah itu pekerjaannya haditsah yang baru. Ternyata tadi saya memegang ini atau saya lagi ngomong itu ta'allaqu bimakdur. Itu apa namanya? Memang Allah sudah takdirkan, berbarengan dengan takdir Allah. Berbarengan dengan takdir Allah. Jadi keinginan kita atau kebisaan kita, kemauan kita yang baru itu berbarengan dengan kemauan Allah. Itu yang disebut dengan kasab. Jadi kita punya keinginan, kita punya kemampuan. Yang akan tetapi keinginan dan kemampuan itu berbarengan dengan keinginan dan kemampuan Allah. Persis seperti ini batu. Kasabnya kita lagi membahas masalah kasab dulu. Ini kan permasalahannya kalau perbuatannya perbuatan Allah, berarti Allah yang maksiat. Bagaimana dengan adanya sorga, adanya neraka? Ini ada batu besar. Kemudian diangkat oleh orang-orang yang badannya besar. Lalu ada anak kecil, dia ikut ngangkat. Itu anak kecil berpengaruh gak dengan ikut ngangkat itu? Tidak berpengaruh.
Tapi anak kecil itu punya keinginan. Keinginan itu berbarengan dengan keinginan Allah. Gitu. Maka ketika kita sholat, itu ada keinginan kita. Itu yang disebut dengan kasab. Maka dengan adanya kasab ini bahwa manusia itu bisa memilih yang mana apa yang dipilih itu berbarengan dengan Allah yang dengan takdir Allah. Wabihi yusibuna Allahu bifadlihi wa yu'aqibuna bi'adlihi. Maka dengan adanya kasab inilah kita diganjar oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, bukan karena amal kita, tapi bifadlihi, karena kemuliaan Allah, keutamaan Allah. Wa yu'aqibuna, dan kita disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan karena perbuatan maksiat kita, bukan. Tapi bi'adlihi, karena adilnya Allah. Jadi kita cuma punya keinginan doang. Keinginan yang berbarengan dengan takdir Allah. Paham gak masuk sampai sini, Pak? Ada yang nanya gak? Saya ulangin. Ini saya angkat gelas. Ini perbuatan Allah atau perbuatan saya? Perbuatan manusia. Perbuatan saya atau perbuatan Allah? Perbuatan manusia. Kalau menurut kaum Jabariyah yang mana manusia itu seperti wayang, dia nggak punya kekuasaan ketika saya ngangkat, ini Allah yang angkat bukan saya, gitu. Tapi kalau kaum Qadariyah, ini yang ngangkat saya, nggak ada kaitannya dengan Allah. Tapi yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah, bahwa saya mengangkat ini ada keinginan saya mengangkat gelas, yang mana keinginan saya berbarengan dengan takdirnya Allah. Keinginan inilah yang hadisah, keinginan yang baru yang inilah yang menyebabkan adanya surga, adanya neraka. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu luar biasa, bahwa tidak ada kekuatan kita, tidak ada daya kecuali daya dan kekuatan Allah. Itu yang tadi, keinginan yang berbarengan dengan takdir Allah itu disebut dengan kasab. Lalu belajar ilmu tasawuf itu ada istilah kam. Kam al-masyhurati wahia, itu ada 5. Ada kamul mutassil, ada kamul munfasil. Ini harus ngerti. Ada kamul mutassil, ada kamul munfasil. Kalau mutassil itu internal, kalau munfasil itu eksternal. Lagi, kamu itu ada kamul mutassil, ada kam munfasil. Kalau muttasil bersambung itu artinya internal. Kalau kamul munfasil itu eksternal.
Itu ada 5. Yang pertama kamul munfasil bidzati wal kamil muttasil fiha. Wal kamul munfasil bis sifati wal muttasil fiha wa kamul munfasil fil af'al. Yang pertama itu wal kamul munfasil bidzat al manfiyah wa anhu ta'ala, bahwa Allah itu dinafikan, ditiadakan dari kamul munfasil fi dzatnya, di dalam zatnya. Secara munfasil itu secara eksternal itu Allah itu tidak berbilang di dalam zatnya. Maksudnya apa? Maknanya Allah tujidu dzatu fi wujudi tasyabuhu dzatuhu ta'ala. Fawujudu dzatu tashabbahu dzatu ta'ala yuqalu lahu kamul munfasil. Maksudnya apa? Secara eksternal itu tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Jadi nggak ada Allah yang kedua, yang seperti Allah yang kagak ada. Itu namanya kamul munfasil fi dzat. Yang kedua ada kamul muttasil fidzat. Wal kamul muttasil fidzat itu maksudnya apa? Antakunu dzata wa murakabatan min ajaib. Kalau secara internal zatnya Allah itu tidak tersusun dari juz-juz gitu. Tadi zatnya Allah pertama, kalau kamu munfasil, zat Allah itu munfasil, zat Allah itu nggak ada yang nyamain. Tapi secara internal zat Allah itu sendiri itu tidak terdiri daripada juz-juz. Allah tidak terdiri dari daging, Allah tidak terdiri dari kulit, Allah tidak terdiri dari darah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, Allah punya kepala enggak? Hah? Enggak. Allah punya tangan enggak? Allah punya kaki enggak? Udah mulai paham. Terus bagaimana sih Allah nggak ada kaki, nggak ada kepala? Ini kita ngebayanginnya kayak apa? Itu ketidakmampuan otak kita gitu. Jadi kita nggak bisa meraba zat Allah itu seperti apa. Tapi yang harus kita yakini bahwa Allah itu zat yang tidak tersusun dari juz-juz, tidak tersusun dari sesuatu, dari partikel-partikel. Kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang disebut dengan kamul munfasil sifat. Maksudnya apa? Kamul munfasil sifat itu tidak ada sifat yang seperti sifatnya Allah. Ada kita mengetahui, Allah mengetahui, tapi mengetahuinya kita berbeda dengan mengetahuinya Allah. Nggak ada mengetahuinya kita sama dengan mengetahuinya Allah. Itu tidak ada sifat yang mana sifat makhluk itu seperti sifatnya Allah. Itu kamul munfasil. Kalau kamul muttasil, bahwa sifat Allah itu cuma satu. Ya kudrahnya cuma satu. Ilmu Allah cuma satu sifatnya. Jadi nggak ada ini saya makan, saya minum itu karena kudrah Allah yang pertama. Saya ngomong karena kudrah Allah yang kedua. Tidak begitu, semuanya karena kudrah Allah. Kudrah Allah nggak bisa dipecah-pecah begitu. Ya kudrah Allah ya satu. Kuasanya Allah itu ya satu. Itu kamu muttasil fi dzat. Nah kemudian kamul muttasil
af'al itu artinya bahwa perbuatan-perbuatan jami'ul af'al itu makhlukatullah. Semua perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Udah, ini sebagai gambaran aja. Sebagai gambaran aja. Ada yang nanya gak? Ya, nanya Pak Ustaz. Ya. Tadi kan Pak Ustaz mencontohkan gelas yang dipegang secara kasar, terus di kita yang angkat itu kalau kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah asap itu ya, tidak asal itu. Bagaimana, mohon maaf nih pertanyaannya agak-agak ini juga. Bagaimana orang yang mau mencuri motor? Apakah itu karena takdirnya juga sehingga dia mencuri motor itu? Iya. Berarti kita sudah paham kasab ya. Paham kasab. Berarti pemahaman Jabariyah, pemahaman Qadariyah itu kita nafikan saja. Bahwa kita ini bukan wayang yang secara mutlak Allah yang menentukan. Dan kita juga bukan makhluk yang punya kekuasaan mutlak, tidak ada kaitannya dengan Allah. Bagaimana dengan mencuri? Mencuri itu ketika kita mau mencuri itu ada irada al-haditsah. Ada keinginan kita yang datang dari hati kita untuk mencuri. Tapi ketika kita mencuri terjadi pencurian, itu memang sudah berbarengan dengan takdirnya Allah. Di sana ditakdirkan oleh Allah memang mencuri gitu. Ngerti gak? Jadi takdir Allah itu sudah. Jadi takdir Allah itu bukan takdir Allah yang berubah-berubah, bukan. Takdir Allah, kudrahnya Allah, kekuasaan Allah itu meliputi semua kita ini, diliputi oleh kekuasaan Allah gitu. Semua kita ini diliputi oleh kekuasaan Allah, oleh kudrahnya Allah. Oleh kudrahnya Allah. Jadi apapun yang terjadi, baik itu maksiat, baik itu taat, itu adalah kudrahnya Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kalau umpamanya kita mencuri, kemudian kita ingin mencuri, ada keinginan mencuri, kemudian tidak berbarengan dengan takdir Allah, terjadi gak? Tangkap ya. Kalau ditakdir lolos. Kan tidak terjadi gitu. Kan tidak terjadi. Jadi ketika mencuri itu keinginannya itu adalah keinginan kita. Tetapi ketika terjadi pencurian, kita mencuri, itu berbarengan dengan takdirnya Allah gitu. Yang jadi masalah bukan mencurinya, tapi keinginan mencuri itu. Keinginan itu yang menjadi masalah. Makanya ada hadis Nabi yang innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung dengan niat, itu dalam sekali. Bahwa justru niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi niatnya aja itu lebih baik dari perbuatannya, niatnya aja. Kan niatul mukminin khairum min fi'lil mukminin. Niatnya orang beriman lebih baik daripada pekerjaannya orang yang beriman. Jadi ketika mencuri itu niatnya niat manusia itu punya niat gitu. Itulah kasab. Tapi ketika terjadi pencurian itu terjadi, itu memang itu kehendak Allah gitu. Kalau Berbareng dengan kehendak Allah. Pak Ustaz, kalau kehendak Allah itu umpama diganti dengan bahasa kekuatan Allah bagaimana? Beda.
Ya bisa, kudrah itu kekuatan Allah lah. Ya bisa kekuatan Allah. Jadi kita agak Iya, iya. agak nyambung gitu. Iya, kekuatan Allah bisa. Kudrah itu kekuatan Allah. Jadi berbarengan dengan kekuatan Allah gitu. Berbarengan. Dan kalau hati kan ada hati kecilnya menolak, tapi dia itu melaksanakan itu kehendak Allah apa dari manusia sendiri? Hati. Kehendak hati dia itu kan menolak, tapi dia terpaksa melaksanakannya itu. Ada dua sisi kan itu. Dua sisi menolak, hati kecil dia. Iya, hati nuraninya menolak, kemudian terjadi perbuatan. Yang dinilai ya perbuatan itu nggak akan terjadi ketika tidak ada niat gitu. Ya niat itu. Meskipun kalau kita hati kecil kita, nurani kita itu tidak menolak akan perbuatan itu, tapi kan terjadinya sebuah perbuatan itu sebab niat. Maka di dalam fikih itu an-niyat al-qasdu, niat itu al-qasdu muqtarinan bifili, pekerjaan yang berbarengan dengan maksud yang berbarengan dengan pekerjaan. Ya, berbarengan dengan pekerjaan. Jadi nggak kalau dia pengen mencuri nggak ada niat nggak mungkin, nggak bakal terjadinya sesuatu itu perbuatan karena niat gitu. Kalau persoalan yang bertolak belakang dengan hati itu persoalan yang lagi, dengan hati nurani gitu. Tapi yang jelas niatnya itu ada. Itu niat itulah yang diganjar oleh Allah, kemudian yang disiksa atau diazab oleh Allah. Gitu Pak. Jadi memang ada niat, kalau nggak ada niat nggak akan terjadi kekuatan. Ada kesempatan juga ya. Kata Bang Nabi itu. Ada niat tapi nggak ada kesempatan. Siapa lagi? Benar nanya. Pak Haji biasanya Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan sekarang ini kan Pak Ustadz mohon izin habis isya kan biasa tuh ngopi bareng tuh. Nah, mungkin nanti bisa nanya di forum itu. Kalau memang tidak ada sih. Mungkin keluar nanti. Tanya santai-santai. Mulanya bingung, Pak Ustadz kami tanya. Ini usul Bapak Ustadz ya. Ini penjelasan dari Pak Kiai dengan penjelasan kalau di lembaga pendidikan itu agak lain Pak. Kalau di pendidikan istilah salah, istilah benar. Nah benarnya itu dari mana? Dari kaidah yang ada. Kan begitu. Jadi pemikirannya, alam pikiran dari Pak Ustadz itu umpama salah itu Allah itu terus campur katanya salah gitu. Kalau yang tadi dibicarakan itu, tapi sebetulnya enggak. Yang salah melakukan perbuatan itu adalah manusianya. Petunjuknya itu hanya Allah menunjukkan kalau kamu mencuri salah, kalau kamu nyopet salah, kalau kamu mukul orang salah. Nah ini yang menurut penjelasan yang tadi Ustadz sampaikan, itu Allah juga ikut campur salah, katanya begitu. Tadi pemahaman saya gitu loh. Jadi orang perbuatan orang itu salah, itu Allah juga ikut salah menurut penjelasan Ustadz. Tapi kalau dalam pendidikan, dalam sekolah lain, yang salah itu salah, memang salah. Nah yang benar itu memang benar. Jadi nggak bisa dicampur. Iya. Ini kan kita lagi coba menyelami hakikat dari sebuah perbuatan. Ya. Gitu. Kalau secara apa namanya, secara zahirnya ya orang salah ya salah, gitu. Orang benar ya benar secara zahirnya. Cuman kita tarik lagi, bagaimana dengan Allah itu? Katanya Allah itu esa di dalam perbuatannya. Ada hadis begini,
Ada hadis, ada Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran. Bahwa Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Jadi yang bikin perbuatannya Allah. Terus ada ayat lagi, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia mau merubah nasibnya sendiri. Paman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, kata Allah. Kalau kamu pengen beriman ya silakan kamu beriman, kalau pengen kufur ya kufur. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu punya kekuatan atau kekuasaan di dalam berbuat. Ketika dia berbuat ya berbuat baik, kalau salah ya salah, gitu. Lalu lalu bagaimana dengan yang tadi yang katanya Allah itu menciptakan perbuatan kamu? Ini kan kontras. Jadi kalau bapak tadi itu pemahaman yang lebih dekat kepada pemahaman Jabariyah, yang merasa bahwa manusia itu punya kekuasaan penuh di dalam berbuat. Kalau mau baik ya baik, kalau salah ya salah, kan udah dikasih tahu, gitu. Tadi jadi ada dua kubu yang dulu itu berseberangan. Yang satu menganggap kita tuh gak ada daya, semua Allah yang punya kuasa, semua yang punya Allah yang punya keinginan. Ketika kita berbuat, ya itu perbuatan Allah. Mana dalilnya? Itu dalil Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwa kamu diciptakan oleh Allah dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Gitu. Lalu yang tadi gimana dengan dalil yang bahwa Allah itu bahwa manusia itu punya kekuasaan, kan ada dalil juga. Mau kufur ya silakan kufur. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubahnya. Kalau mau berubah, rubah. Kalau nggak berubah, jangan berubah, kan gitu. Jadi ada pertentangan. Nah, lahirnya ahli sunnah wal jamaah itu coba menengahi ini. Ini soal persoalan yang rancu. Kalau tadi dibilang bahwa kita kan udah dikasih rambu-rambu, kita tinggal mengerjakan aja. Ketika mengerjakan yang baik ya berarti itu pekerjaan kita. Ketika kita punya kerjaan buruk, ya itu pekerjaan kita. Itu kan bertolak belakang dengan Quran bahwa Allah yang menciptakan perbuatanmu, gitu kan, bertolak belakang. Jadi coba kemudian ahli sunnah wal jamaah itu menengahi dengan istilah kasar bahwa manusia itu punya keinginan, tapi kekuatan itu ada di Allah. Gitu. Kekuatan itu ada di Allah. Turut campur kekuatan. Iya. Karena Allah ada kekuatan Allah di situ. Gitu. Jadi ada pindah. Berarti kenapa kok dosanya itu kepada? Itu keinginan itu tadi, kasab tadi, keinginan tadi. Jadi konsep kasab itu apa namanya? Tadi al-iradah al-hadisah muqtarinan bi maqdur. Keinginan yang berbarengan dengan kekuasaan Allah. Gitu. Sebab pemahaman kita sekarang itu, Pak, tingkatan kesalahan kita itu belum begitu dipersalahkan sebelum kita tahu dasarnya, gitu loh. Seperti petunjuk Allah, semuanya yang halal, yang haram, yang mubah dan semuanya itu Allah sudah memberi tuntunan. Tapi manusia suruh melaksanakan yang mana? Mau melaksanakan yang haram, apa melaksanakan yang halal, atau yang mubah? Nah itu kan petunjuknya dari Allah semuanya. Jadi kalau sudah petunjuknya dikasih tahu, kamu berbuat begitu salah, ya salahmu sendiri. Kan gitu logikanya. Iya, ya salahnya dia benar. Iya. Kalau dia berbuat salah ya salahnya dia, karena dia punya niat untuk berbuat salah. Iya. Jadi Allah nggak ikut campur, ikut salah. Itu pendapatnya kaum Qadariyah, gitu.
Kalau Bapak pendapatnya itu yang dianggap benar, bagaimana dengan Quran bahwa Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu? Kan itu ada kontradiksinya di situ gitu. Jadi secara lahiriah, secara pemikiran apa namanya orang awam, bahwa ketika kita berbuat ya berarti perbuatan kita gitu. Kalau mau baik ya baik, kalau mau buruk ya buruk. Tapi kalau kita coba mendalami, ternyata di situ ada campur tangan Allah. Gitu. Nah keinginan itulah yang disebut dengan kasab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan disitulah kita akan mendapat siksa, kita akan mendapat ganjaran. Tadi kan pendapat itu kan ayo coba bagaimana kalau begitu, bagaimana dengan Quran? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Gimana dengan ayat ini? Kan kontradiksi gitu. Kalau kita berbuat nggak ada campur tangan Allah, sementara Allah bilang bahwa semua perbuatan kamu itu adalah Allah yang menciptakan, gitu. Jadi secara zahir ya, secara zahir begitu kita mengerjakan, ya mau baik ya kerjaan yang baik, yang maupun udah rambu-rambunya udah jelas, tinggal kita mengerjakan. Tapi ketika mengerjakan disitulah ada niat itulah yang akan dijanjir oleh Allah. Enggak, tadinya asumsi kami itu Pak, kalau kita sudah berbuat salah, padahal tuntunan dari Allah itu sebetulnya itu salah, tapi kok kenapa dilanggar? Tapi dalam pembicaraan Ustadz tadi, itu Allah sudah ngasih petunjuk begitu. Jadi seolah-olah Allah itu bersalah, maka itu yang pemahaman saya nggak masuk gitu. Nggak masuk. Petunjuknya betul dari Allah. Tapi orang itu melaksanakan kesalahan itu yang dikasih tahu oleh Allah. Lalu kenapa Allah itu ikut bersalah gitu loh? Ya itu memang itu pendapatnya kaum Qadariyah ya kayak begitu Pak. Jadi pendapatnya manusia itu punya kekuatan mutlak. Manusia itu punya kekuatan mutlak untuk berbuat. Nggak ada kaitannya dengan Allah. Ketika maksiat dia maksiat, Allah nggak ada kecampur. Itu pada dia. Pemahaman Bapak itu bertolak belakang dengan Quran bahwa Allah yang menciptakan perbuatan kita. Di mana? Gitu. Kalau Allah ikut campur, katanya Allah yang menciptakan perbuatan kita. Gitu. Itu cuma persoalan yang dulu itu sudah terjadi perbedaan pendapat, dan itu disponsori oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu apa? Kaum yang selalu logis. Mu'tazilah itu benar, itu pahamnya Qadariyah, tapi pemahaman itu bertolak belakang dengan Quran bahwa Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan perbuatan. Terus yang mana yang kita ikutin? Ya sudahlah, kalau memang pemahaman kita seperti Mu'tazilah ya silakan monggo seperti Mu'tazilah. Kalau pemahaman kita seperti Qadariyah ya monggo kita pemahamannya seperti Qadariyah. Kalau kita mau memahaminya seperti Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah kita sesuai dengan kemampuan akalnya. Sesuai dengan kemampuan akalnya. Konsep kenapa terjadi perbedaan yang terjadi, perbedaan pendapat ini ya karena perbedaan di dalam tolak ukur pemikirannya. Jadi masing-masing itu masing-masing itu diukur dengan kadar pemikirannya. Maka terjadi perpecahan itu ya karena bedanya sudut pandang gitu. Sehingga terjadi perbedaan. Jadi itu juga benar. Itu benar, Pak. Menurut pendapatnya itu namanya Qadariyah. Sambil ngopi nanti kita terus ini. Ustadz ya tadi. Ya sudah, berarti ini saja yang dapat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan kita
Kita sebelumnya kita bacakan doa kepada Ananda Muhammad Rapa Aska Putra, anak dari Bapak Samuri yang besok akan dihitan. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, hitanannya lancar, nggak ada masalah di dalam hitan, kemudian cepat sembuh, kemudian menjadi anak yang saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hamdika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila al-marhum Rasul binti Fulan, al-marhum Wasri binti Fulan, al-marhum Talam binti Fulan, al-marhum Istina binti Fulan, al-marhum Murniti binti Karya, al-marhum Bapak Mas Haudi bin Fulan, al-marhumah Ibu Muntiha binti Fulan, al-marhum Bapak Ahmad Nuri binti Fulan, al-marhumah Ibu Mulia binti Fulan, al-marhumah Ibu Asmunia binti Fulan. Syai'ullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة وبمجد سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة أن تقضي حاجاتنا يا الله، حاجات الدنيا وحاجات الآخرة، خصوصا حاجات Bapak Samuri ayah kakakina waladahu Muhammad Rapa Aska Putra. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Subhanaka wa tahiyyatun biha salam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.